Halo semuanya, perkenalkan, aku Haikal Azuri Fadil dan aku akan menjelaskan tentang apa itu bahasa pemrograman, apa itu paradigma pemrograman, serta bagaimana hubungan keduanya. Yang pertama, bahasa pemrograman adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bahasa pemrograman berfungsi untuk memerintah komputer agar dapat mengolah data dengan langkah-langkah penyelesaian yang udah ditentuin sama si programmer. Nah, bahasa pemrograman ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu bahasa pemrograman yang langsung diterjemahkan oleh komputer tanpa proses kompilasi terlebih dahulu atau proses compile. Contohnya yaitu biner. Yang kedua, bahasa pemrograman tingkat menengah, yaitu bahasa pemrograman yang merupakan generasi lebih lanjut dari tingkat rendah. Yang ketiga, bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu bahasa pemrograman yang instruksi-instruksinya udah bisa memahami bahasa alamiah manusia seperti bahasa Inggris dan bahasa matematika. Nah, contoh bahasa pemrograman ini mungkin kalian sering dengar nih, kayak Python, C++, Pascal, dan lain-lain. Nah, paradigma pemrograman adalah cara pandang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara pemrograman. Paradigma pemrograman ini sangat penting karena berfungsi untuk mengidentifikasi suatu masalah sebelum mempersiapkan solusi dengan sebuah program komputer. Jadi, hubungan antara keduanya yaitu paradigma pemrograman adalah cara untuk mengklasifikasi bahasa pemrograman berdasarkan fitur-fitur mereka. Dan pengklasifikasiannya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, lalu kenalin aku Abi dari Ekspektasi 2020. Nah, di sini aku akan jelasin tentang beberapa paradigma pemrograman. Yang pertama, prosedural, yaitu program yang perintahnya akan dieksekusi dari atas sampai ke bawah. Kemudian umumnya orang yang baru pertama kali belajar itu akan menggunakan paradigma ini, dan dalam paradigma ini ada sebuah kunci kata yaitu algoritma plus struktur data sama dengan program. Nah, di mana algoritma ini adalah buah berpikir kita dan struktur data adalah struktur dari data-data data-data seperti integer atau angka, string, atau double float alias gerahan, dan kedua itu sudah digabungkan menjadi sebuah program. Nah, itu sebenarnya sebuah kata kunci lah dalam paradigma ini. Kemudian untuk supporting language ada C, Python, PHP, dan Visual Basic. Ini masih banyak lagi sih. Ini kalau kalian ingin belajar, aku saranin pakai C kalau nggak pakai Pascal. Kemudian kalau kelebihan pertama ini adalah dasar dari untuk belajar pemrograman, kemudian enak buat belajar dan mudah dipahami karena strukturnya cuma ada 3, yaitu secara beruntun, habis itu permisalan, if else ya, sama perulangan for, while, repeat, until. Kemudian kekurangannya kalau untuk proyek-proyek yang besar kurang pas, itu sangat terbatas, kemudian perawatannya susah ya, karena ini kita harus nulis kode dari atas sampai bawah dan sebenarnya secara beruntun gitu ya, dari atas ke bawah gitu. Satu lagi ada namanya berbasis objek. Basis objeknya adalah pemrograman yang paradigmanya berorientasi pada objek, sebenarnya fungsi-fungsi di definition dengan kelas-kelas objek. Nah, ada beberapa komponen, pertama class sebagai blueprint yang nantinya akan direalisasikan dalam bentuk objek, properti, dan objek itu ya hasil dari ya realisasi. Jadi berat objek itu sebuah benda gitu, dan class itu kayak rancangannya gitu ya. Nah, jadi satu buah rancangan itu bisa dibuat jadi berapa benda gitu sih. Misal kayak rancangan mobil X gitu, nah kita bisa bikin objeknya 10 mobil X gitu, berarti misalnya mobil X yang A, mobil X, B, X, C, dan seterusnya. Kemudian untuk bahasanya yang didukung Java, C++, Python, dan masih banyak lagi. Tapi kalau untuk belajar sih, dia pakai Java, karena Java ini dia memang bahasanya berorientasi objek sih. Beda sama kayak C++, Python, atau PHP yang dia bisa prosedural, bisa objek, bisa. Kenapa harus belajar OOP? Ya, pertama bisa mengimprove skill kita dalam mengembangkan sebuah software. Kemudian lebih mudah untuk kerja bareng-bareng karena
eh, kita kan sistemnya bikin kayak dibagi dalam kelas-kelas gitu kan. Jadi nanti setiap orang bisa develop kelas-kelas, dan nanti kemudian baru di kelas itu diimplementasikan dalam satu master file gitu. Beberapa platform memakai OOP, kebanyakan ya kayak kita bikin web, kita bikin aplikasi mobile untuk skala menengah ke atas ya, kita pakai OOP ini sih. Nah, kemudian ya kalian kalau sudah belajar ini bisa bikin aplikasi yang keren-keren, bisa kayak bikin aplikasi HP, bisa bikin web, dan macam-macamnya sih. Sekian saja dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang paradigma pemrograman yang bertentangan dengan paradigma imperatif, yaitu paradigma deklaratif. Menurut definisi, paradigma deklaratif adalah paradigma pemrograman yang mengungkapkan logika dari sebuah komputasi tanpa menggambarkan aliran kontrol dari logika tersebut, dengan menggunakan teori-teori logika formal dan perhitungan dalam ruang logika. Nah, pemrograman deklaratif lebih mendeskripsikan apa atau what yang program dapat kerjakan, daripada bagaimana atau how untuk menyelesaikannya. Maksudnya begini, jadi seorang programmer ketika menggunakan paradigma deklaratif, ia tidak lagi mempedulikan bagaimana cara program menyelesaikan atau menghasilkan suatu output yang dia inginkan. Dia hanya memasukkan sebuah tools yang sudah duluan dibikin oleh programmer lain, sehingga dia dapat menghasilkan sebuah output yang dia inginkan. Nah, untuk lebih memahami bagaimana paradigma deklaratif, saya akan memberikan sebuah analogi dari proses memperbaiki motor. Jadi kalau misalnya paradigma imperatif, ketika kita ingin memperbaiki motor, pertama kita akan pergi ke bengkel. Yang kedua, cari kerusakan motor. Yang ketiga, cari bengkel sesuai merek motor. Yang keempat, cari di mana teknisi berada. Yang kelima, teknisi memeriksa motor. Yang keenam, teknisi memperbaiki motor. Dan yang ketujuh, motor diperbaiki. Jadi langkahnya itu step by step. Sedangkan jika deklaratif, kita hanya tinggal bilang seperti ini kepada teknisinya. Teknisi, tolong periksa motor saya. Nanti si teknisi tersebut, dia akan menggunakan metode terbaik sesuai dengan programnya untuk melakukan apa yang kita minta. Nah, seperti itulah contoh paradigma deklaratif. Paradigma deklaratif baik digunakan untuk membangun sebuah sistem cerdas atau artificial intelligence (AI). Nah, bahasa yang sering digunakan atau bahasa yang terkait paradigma deklaratif ialah sebuah bahasa yang bernama Prolog. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang paradigma fungsional. Paradigma fungsional ini sendiri merupakan turunan dari paradigma deklaratif, yang konsepnya didasari dari konsep pemetaan dan fungsi di matematika. Yang tidak lain, konsepnya ialah yang seperti input, proses, output. Hanya seperti itulah kira-kira. Di paradigma ini, kita banyak berkutat di fungsi saja. Kita bikin fungsi-fungsi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah. Tapi, terkadang, di fungsi yang sudah advance, kita perlu memasukkan fungsi-fungsi yang sudah kita bikin sebelumnya untuk dapat membuat fungsi yang advance ini. Contohnya saja ya, saya ingin membuat fungsi pangkat 2. Ya, seperti ini, fungsi pangkat 2 sama dengan X kali X. Kemudian saya ingin bikin fungsi pangkat 3. Nah, mungkin memang bisa dibikin sendiri. Jadi seperti ini, fungsi pangkat 3 sama dengan X kali X kali X. Tapi kita juga bisa memasukkan fungsi yang sebelumnya telah kita bikin, yaitu fungsi pangkat 2. Yaitu fungsi pangkat 3 sama dengan fungsi pangkat 2 dikali X. Nah, mungkin fungsi pangkat 3 ini masih contoh sederhana ya. Di contoh yang lain yang lebih advance, kita tidak bisa langsung bikin fungsi yang advance tersebut tanpa bantuan dari fungsi-fungsi yang sebelumnya telah kita bikin. Oke, segitu saja mungkin penjelasan saya tentang paradigma fungsional. Paradigma fungsional sendiri itu merupakan yang termudah dari paradigma yang lain. Bahasa yang mendukung kita untuk mengerti paradigma fungsional sendiri ada banyak. Contohnya seperti Haskell, LISP, SIM, Erlang, Scala, Miranda, dan lain-lain. Di ITB, dalam mempelajari suatu bahasa pemrograman, yang akan lebih ditekankan itu paradigmanya dibanding sintaks-sintaksnya. Kok gitu? Jika kita mempelajari dan menghafalkan sintaks-sintaks dari bahasa yang sedang kita pelajari,
yang kita dapat mengerti dan kuasai hanya bahasa yang sedang kita pelajari ini. Sedangkan, jika kita memahami paradigma, sudut pandang, atau pola dari bahasa yang sedang kita pelajari ini, yang dapat kita kuasai bukan cuma bahasa yang sedang kita pelajari, namun bahasa-bahasa lain yang punya pola atau paradigma yang sama dengan bahasa yang sedang kita pelajari, pun kita bisa pelajari dengan sangat mudah nantinya. Maka dari itu, mempelajari dan menghafal sintaks-sintaks dari bahasa pemrograman yang sedang kita pelajari itu perlu. Tetapi, mengerti paradigma dari bahasa itu sendiri lebih penting. Jadi, buat nyimpulin video ini, belajar memprogram itu nggak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Saat ini, terdapat ribuan bahasa pemrograman di dunia ini. Oleh karena itu, diperluin pengetahuan tentang paradigma pemrograman. Nah, paradigma pemrograman itu sendiri artinya adalah sudut pandang penyelesaian suatu permasalahan dengan program. Jenis-jenis paradigma pemrograman yang dikenal, seperti yang udah disebutin tadi adalah fungsional, imperatif atau prosedural, object-oriented, deklaratif, relasional, event-driven, concurrent, dan masih banyak lagi paradigma pemrograman lainnya. Paradigma fungsional itu sendiri didasari oleh konsep pemetaan dan fungsi di matematika. Untuk paradigma imperatif atau prosedural didasari oleh konsep mesin von Neumann. Paradigma object-oriented sesuai dengan namanya didasari oleh konsep objek. Paradigma deklaratif memakai aturan, deduksi, dan mencocokkan pertanyaan dengan fakta-fakta yang ada. Paradigma relasional didasari oleh konsep relasi pada matematika. Paradigma concurrent berhubungan dengan arsitektur sistem untuk pemrosesan secara paralel. Paradigma event-driven didasari pada konsep event, dan seterusnya. Seperti yang udah dijelasin tadi, di ITB sendiri itu lebih ditekankan ke paradigma pemrogramannya dibandingin ke bahasa pemrograman yang spesifik. Karena lebih diutamain dilatih pola pikir untuk pemrograman dulu, untuk sintaksnya bisa diganti-ganti nanti sesuai bahasanya. Jadi itu akhir dari video ini guys. Di bawah video ini, di kolom deskripsi ada link buat kuis tentang materi-materi yang udah dijelasin tadi. Jadi tolong dikerjain ya. Like videonya sampai tombol yang bentuknya begini jadi warna biru. Subscribe buat konten-konten selanjutnya. Sama jangan lupa klik tombol yang gambarnya bel buat notifikasi upload selanjutnya. Terus komen soal kuis mana yang paling susah, atau kalau nggak ada yang susah juga bisa komen soalnya kegampangan gitu. Sama jangan lupa nonton video selanjutnya ya, yang terakhir tentang program sederhana. Terima kasih. Dadah.